Haleluya, puji Tuhan. Kembali lagi bersama Yesus kuatku. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita mengawali aktivitas kita sepanjang hari ini. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Kami naikkan syukur padamu Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Kau berikan pada hari ini, sehingga lewat kemurahan Tuhan kami ada dalam kekuatan Tuhan sehingga kami boleh hidup sampai saat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Sebelum kami akan mengawali hari kami ingin merenungkan kebenaran firman Tuhan. Persiapkan kehidupan kami dan layakanlah kami. Kami mau mendengar firman Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang berjudul Like a Baby atau seperti bayi. Dalam 1 Petrus 2 ayat 2 berkata, "Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan." Suatu gambaran daripada Rasul Petrus yang menghimbau pada jemaat Tuhan yang ada untuk mereka selalu memiliki keinginan untuk dipuaskan dengan susu yang murni dan yang rohani. Gambaran atau kiasan yang disebutkan oleh Rasul Petrus ini berbicara tentang kebenaran yang sejati. Karena memang di dalam Alkitab ada dua hal yang berbicara tentang susu. Yang pertama adalah hal kesuburan dan yang kedua adalah kebenaran yang sejati. Kebenaran yang sejati yang harusnya kita peroleh itu lewat firman Allah. Saya tertarik Bapak Ibu Saudara-saudari dengan kata selalu ingin ini karena dalam arti daripada selalu ingin itu adalah suatu kata ada hasrat. Ini sangat berbeda dengan keadaan atau keinginan yang hanya inginkan tetapi dilupakan saja atau pada saat dapat dan tidak lagi mau. Hasrat di sini adalah selalu ada niat, selalu ada kemauan yang kuat untuk dipenuhi, untuk memenuhi seperti seorang bayi yang baru lahir. Karena seorang bayi yang baru lahir ini akan selalu ingin dan rindukan air susu yang murni ini untuk memenuhi kehidupannya. Karena memang air susu ibu atau ASI yang dibutuhkan oleh bayi mencegah segala keadaan yang tidak baik atau hal-hal yang baik yang akan diperoleh sehingga bayi ini akan memberikan kehidupan dia bertumbuh dengan baik. ASI ini akan membangun sistem kekebalan tubuh, mendukung kesehatan pencernaan si bayi. Bahkan di dalam ASI itu memiliki banyak vitamin-vitamin yang akan memenuhi kebutuhan dari si bayi. Kalau ASI yang Tuhan ciptakan, sumber daripada hidup seorang bayi, itu sanggup Dia berikan, apalagi kepada kita sebagai orang-orang yang percaya. Kebenaran yang hakiki yang akan kita peroleh ketika kita benar-benar mengetahui firman Allah dengan baik, bukan hanya sekadar kita bertumbuh dengan baik, tetapi firman Tuhan tadi katakan kita akan bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi ternyata firman kalau ASI belum tentu selamat itu bayi Bapak Ibu Saudara. Kalau ada waktu di mana Tuhan akan ambil, diambil. Tetapi bagaimana kehidupan kita dikatakan ketika kita memiliki benar-benar hasrat untuk dipenuhkan terus dengan kemurnian dari firman, kita akan bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ya, dan itu hanya bisa dikerjakan oleh Allah atau Yesus di dalam kehidupan kita. Kita akan lihat sama-sama hal-hal yang harus kita lakukan untuk kita bertumbuh dengan baik ketika kita menerima kemurnian atau kebenaran itu. Hal yang pertama adalah selalu lapar dan haus akan kebenaran. Matius 5 ayat 6, "Berbahagialah orang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan." Sesuatu yang akan kita nikmati, hasrat tadi, keinginan tadi, kemauan tadi, ketika kita benar-benar tumbuhkan, itulah kita akan mendapat kepuasan. Sama halnya dengan seorang bayi. Ketika dia benar-benar mau dan rindu akan hal-hal yang dari susu itu dia nikmati, dia dipuaskan. Yang kedua, jangan disesatkan oleh berbagai ajaran asing. Ibrani 13 ayat 9 berkata, "Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang hanya menuruti aturan-aturan makanan macam itu." Jadi ternyata kesesatan yang dimiliki ajaran asing-asing ini bisa mempengaruhi kehidupan kita sehingga kita tidak murni lagi
dalam hal kita melakukan kebenaran firman. Sebab itu dikatakan hati kita akan diperkuat oleh kasih karunia yang dari Allah ketika kita dipenuhkan oleh firman. Yang ketiga, jauhilah yang jahat. 1 Petrus 2 ayat 1, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Ini tidak ada yang diperbolakan di sini, tapi di sini kita lihat bahwa tipu tidak boleh ada, kemunafikan itu tidak boleh ada, kedengkian dan fitnah itu adalah hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu jauhilah segala hal itu, karena itulah yang akan memberikan kita atau membuat kita tidak bertumbuh dengan baik. Kemurnian kita itu akan hilang di sana. Yang keempat, jangan mau terhimpit oleh kekhawatiran hidup ini. Lukas 8 ayat 14 berkata, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Kekhawatiran ini kita bisa dapati setiap waktu Bapak Ibu Saudara-saudari, apalagi keadaan dunia yang tidak menentu hari-hari ini. Tetapi kekhawatiran itu akan mampu kita olah di dalam kehidupan kita ketika kita yakini kita memiliki Tuhan yang hidup, yang menguasai kehidupan kita. Firman Allah dan kebenaran itulah yang akan memberikan kita ruang untuk bisa kita lihat karya-karya Tuhan bekerja atas kehidupan kita. Kenikmatan hidup pun yang dijanjikan dunia itu semu. Hanya dari Tuhanlah kita bisa dapatkan kekayaan yang baik, kehormatan, bahkan hikmat daripada Allah yang akan menjadikan kita lebih baik daripada hidup-hidup yang sebelumnya. Sebab itu, penuhkanlah kehidupan kita ini dengan firman Allah yang murni, yang berkuasa, memberikan kita pemahaman demi pemahaman yang baik. Lukas 8 ayatnya yang ke-15, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ternyata firman Tuhan akan menjadikan kita bertumbuh dengan baik ketika kita ada dalam ketekunan. Karena memang tantangan, sakit penyakit, hidup yang lonta-lantung tidak ada harapan, itu menyebabkan kehidupan kita turun. Iman kita, percaya kita, pertumbuhan kita mungkin terhambat dengan hal-hal itu. Tapi jangan sampai kita jadi stunting Bapak Ibu Saudara-saudari. Karena kalau anak-anak yang paling ditakuti ibunya stunting. Kalau dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, jangan sampai ini terjadi. Sebab itu, baharuilah kehidupan kita, masuklah dalam hati yang paling dalam untuk ingat selalu bahwa firman Tuhan yang hidup adalah bagaimana firman Tuhan itu kita dapat keluarkan dalam buah yang matang dalam ketekunan. Sehingga dari situlah kita akan hidup berdasarkan maunya Tuhan dan bukan maunya kita. Jadilah seperti bayi yang murni, yang haus akan hal-hal yang rohani, sehingga pertumbuhan kita makin hari makin baik di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu yang memberikan kami kesempatan untuk melihat bahwa hidup kami ini benar-benar harus selalu rindu akan kebenaran firman-Mu. Rindu akan kasih setia Tuhan. Rindu akan benar-benar firman yang akan memberikan kami hal-hal yang kami tidak bisa takut lagi di dalam kehidupan kami. Kalaupun kami masih ada kekhawatiran dalam kehidupan kami, Tuhan tolong jauhkan kami Tuhan untuk selalu menjadi orang-orang yang khawatir berlebihan. Tapi biarlah kami mau menyerahkan hidup kami sepenuh-penuhnya ke dalam tangan Tuhan. Bahwa kami melakukan kehendak Tuhan, bahwa kami untuk hidup selalu mendengar apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Roh Kudus mampukan kami, Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kami. Pimpin kami kepada seluruh kebenaran, sehingga dari sinilah kami melihat bahwa hidup kami bertumbuh di hadapan Tuhan. Kami mampu menghasilkan buah yang bisa dinikmati orang banyak, buah yang bisa dinikmati oleh keluarga kami,
buah yang bisa dinikmati oleh orang-orang sepelayanan kami. Sehingga dari situlah kami bisa berkata bahwa kami bertumbuh karena kami memiliki firman yang murni. Kami bertumbuh karena kami memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih bagi kami, Tuhan, kami ucapkan kepada Tuhan. Seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini kami serahkan penuh ke dalam tangan Tuhan. Segala aktivitas yang akan kami lakukan sepanjang hari ini kami bawa kepada Tuhan. Dan biarlah kami dalam pergumulan kami, Tuhan, Engkau tetap tolong dan memberikan kami selalu jalan keluar yang terbaik. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Bersama Yesus aku kuat.